ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala bi 'ilmihi wa 'ilmihi wa asrarihi لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم افتح لنا همة وانصر علينا برحمتك من خزائن رحمتك الجلال والإكرام. اللهم نور قلبي بنور هدايتك كما نورت العرض بنور شمسك عبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. Sama-sama kita hormati para orang tua kita, para guru kita, para jemaah, para bapak hadirin sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT. Panjatkan dosa syukur kita kehadirat Allah yang banyak memuji kepada Allah, dan segala apa yang telah diberikan kepada kita, terutama keimanan kita, kesehatan panjang umur. Alhamdulillah, nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita. Alhamdulillah kita bisa hadir kembali, kumpul kembali di ta'lim ini dalam rangka kita thalabul ilmi, dan bersyukurlah hati kita ini karena Allah masih memberikan petunjuk, memberikan hidayah atas dasar iman kita, sampailah kita malam hari ini duduk di tempat ini. Nah, itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita bersyukurlah, berterima kasihlah kepada Allah karena kita bisa sampai duduk di majlis ta'lim ini. Bersyukur, terima kasih ya Allah. Bersyukur, kita syukuri itu berarti kita masih disayangi oleh Allah. Berarti iman kita masih pada ada ini. Dan separuh mah nggak ada. Imannya coplok, masih ada di tempat hajatan kan. Taruh di tempat hajatan dulu imannya tuh. Ada mau ngaji, mau ngaji mah kalau emang niat pengen ngaji, ada apapun biarin aja, biarin. Cepat-cepat tidak udah waktunya mau ngaji. Tuh kalau hati sudah kepantek sama kayak begitu kan, pengen aja rasanya ngaji, berarti tuh orang hatinya udah bercahaya tuh, mah Allah dikasih cahaya hati tuh, pengennya ngaji gitu orang tuh. Apalagi kalau orang udah ngerasain lezatnya ilmu atau pengen ketinggalan sama ilmu tuh. Kalau orang udah ngerasain lezatnya ilmu, kayaknya pengen aja sama ilmu itu. Rugi kayaknya kalau nggak ketemu ilmu, nggak dengerin pengajian.
Tuh rugi tuh orang. Kalau itu udah timbul di hati kayak begitu, itu hati udah ada cahayanya berarti itu. Alhamdulillah, makanya bersyukur tuh. Nah, mudah-mudahan nih, jadi setelah Ramadan kita udah lewatin tuh. Nah, berapa hari udah tuh sekarang? Ada 26 hari sama lihat. Tanggal berapa sekarang nih? 26 kalau nggak salah ya. Tinggal berapa hari lagi habis Syawal, habis haji. Nah ini kita pakai bersyukur ya Allah, alhamdulillah kita bisa hadir kembali. Nah, mudah-mudahan dengan niat hati kita dari rumah melangkahkan kaki ke tempat ini senantiasa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita terutama ilmu-ilmu yang manfaat dan barokah yang bisa menyempurnakan daripada amalan ibadah kita. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Tuh kita dari melangkah kaki dari rumah, sebelum melangkah baru niat dong tuh hati ngomong ntar malam mau ngaji, diampuni dosanya. Tuh ada ilmu begitu dari rumah niat mau ngaji nih, wah hujan, nah, tungguin. Jangan kira dan malam Senin kalau sudah mau jalan, wah hujan, alhamdulillah. Alhamdulillah kagak ngaji jadi hujan. Bukan begitu alhamdulillahnya. Alhamdulillah ya Allah, jadi mudah-mudahan nih jadi lebih besar pahala kan kalau ada hujan begini nih. Begitu. Ini kadang-kadang jadi halangan gitu kalau buat nuntut ilmu. Nuntut ilmu kan sebenarnya nggak ada halangannya kecuali sakit tuh. Ada kepentingan yang lebih penting, jadi masalah kita tunda dulu gitu. Nah itu nuntut ilmu. Nah, tetap kata Nabi begitu. Jadi orang yang dari rumah niat sebelum melangkahkan kaki ampuni dosa-dosanya. Jadi kata Nabi manin taqala dia dalam ilman Gufirullahu qabla ayat tua. Gitu kata Nabi. Jadi barang siapa orang yang melangkahkan kaki dari rumah tuh niatnya baru mau menuju tempat mengaji, ke majelis taklim, itu diampuni dosa-dosanya sebelum dia melangkahkan kaki itu diampunin. Untung kita namanya. Jangan sampai enggak. Apalagi seminggu sekali kita. Mudah-mudahan sih kita bisa tingkatkan nih kayak kemarin ya, tentang pembahasan ilmu ibadahnya kita malam Senin tentang Qurannya. Nah insya Allah kalau bisa jangan dihilangkan lagi tuh. Jadi hilangkan ntar kita ngaji Qurannya. Jadi belajar, jangan ada rasa malu. Gak bisa ngaji alif ya, iya ngaji alif gak apa-apa. Biar tahu huruf alif, udah kenal sama alif bata, aja. Terus terus harkat bata, harkat kata, terus saya ngaji insya Allah. Minta sama Allah, dipintaran ini minta sama Allah supaya pintar itu ngaji. Allah yang ngasih pintar, bukan kiai, bukan ustaz. Tetap perantaraan doang itu ngajarinnya begitu. Ntar kasih pintar mah Allah yang ngasih pintar mah. Kalau kita udah berusaha terus, kita pengen banget bisa ngaji, pengen banget ngerti, tahu semua hukum agama, insya Allah dibukakan sama Allah. Itu yang membukainya Allah. Jadi jangan karena sesuatu ibadah itu, saya bilang jangan karena sesuatu perkara selain Allah. Nggak ada apa-apanya kalau kita cuma beribadah bukan karena Allah. Jadi jangan kagak enak. Nggak enak gua kalau kagak ngaji masih ustaz. Nah itu kagak enak tuh ngajinya. Pokoknya ngaji kagak enak. Terserah, gak usah pengen kagak enak, mau enak kagak, Allah aja udah. Lillahi ta'ala. Udah karena Allah ngaji. Gua kagak bisa, pengen bisa, udah gitu. Niatin. Jangan karena sesuatu, wah gak enak kalau orang pada ngaji masuk gua enggak. Nah itu jangan tuh, jadi pakai kayak begitu. Insya Allah lah, langsung kalau kita ngaji kayak begitu, insya Allah ketemu sedikit. Tuh, ilmu yang tadinya nggak tahu jadi tahu, yang nggak tahu jadi tahu lagi, nambah lagi, itulah. Tuh, pentingnya ilmu begitu. Coba kita dulu belum pernah ngaji, nah,
Pada paham nggak dulu kita bahas? Bab zakat ya kemarin. Belum pada paham zakat. Alhamdulillah kita buka bab zakat ketemu. Wah begini ketemu. Tahu tuh ilmu zakat. Insya Allah. Makanya kita lagi masih pembahasan bab sholat. Berarti tinggalin 26 hari. Hampir sebulan berarti ini kita pereh. Nyangkut belum tuh ilmu ya. Nempel belum tuh ilmu di otak kita tuh ya. Mudah-mudahan sih ada di kita cuma nggak apa-apa. Nyangkut berarti ada yang nyangkut. Jangan sampai kagak nyangkut ya, kita ngeriin keluar tuh Lok, masuk kanan, keluar lagi kiri. Kagak ada yang nyangkut. Kalau ada yang masih nyangkut mendingan tuh berarti masih ada masukkan ilmu tadi. Walaupun hanya satu ilmu masuk berarti begitu ya, insya Allah sih pada paham. Kalau kita jom, alhamdulillah gitu. Ini pentingnya kita makanya kita jangan kita merasa apa ya, kalau kata kita bahasa udah lah, apalagi yang udah tua merasa gua mau udah tua jangan ngaji mau nggak ada mau tua mau muda mau kecil, udah wajib. Kalau kagak ngerti mah orang yang ngerti aja masih pada ngaji. Kiai masih pada ngaji itu, perkumpulan kiai, perkumpulan ulama masih pada ngaji kita. Tuh, apalagi kita yang belum ngerti apa-apaan, kalau mau ke majelis taklim, ya Allah. Biarinlah kita mati di majelis taklim. Nah, niatnya kayak begitu. Mati syahid, kita lagi mati nuntut ilmu mah. Nah, kita lagi duduk kayak begini nuntut ilmu, duduklah kayak ini, umpah bumi, ketimbang semua mati syahid. Udah ini mau surga semua, kita surga semua lagi nuntut ilmu masuk surga. Benar apalagi anak di pesantren. Kalau di pesantren itu, makanya kita beruntung banget orang tua yang mempesantrenkan anaknya. Kenapa tuh calon pembela kita nanti di akhirat. Makanya beruntunglah orang-orang yang mempunyai anak ada di pesantren. Makanya kalau pesantren yang saya alami, insya Allah pada paham yang begituannya. Kalau modern saya belum pernah, soalnya lihat anak saya begitu kelakuannya. Jadi kan kalau tahajud dibangunin bareng-bareng. Di Salafi mah ada itu kiai bangunin suruh tahajud, kagak ada. Sendiri-sendiri pada masing-masingnya saya punya sendiri. Lu mau benar apa kagaknya, lu tergantung lu ntar. Oke, kalau di pesantren modern saya tahu begitu, jam berapa dia bilang kagak boleh begadang, nggak boleh wirid, nggak boleh harus tidur. Saya bilang ntar sekian bangun jam 3 misalkan jam 4 tahajud bareng-bareng. Begitu diaturnya. Nah kalau kita mah kagak, kita mau wirid dari Isya sampai jam 3 atau tidur terserah ntar. Yang penting sholat bangun, tahajudnya bangun, subuh bangun begitu. Beda tuh. Oke, insya Allah. Tapi nggak bakalan istilah yang di pesantren bagaimanapun, tapi ada perbedaannya nanti, perbedaan kualitas diri itu tentang keilmuannya, tentang akhlaknya itu beda. Anak-anak pesantren modern sama Salafi. Jadi kalau anak-anak santri modern keluar pulang ke rumah, di rumah udah kayak biasa lagi ganti pakai levis, keluar nggak pakai peci. Kalau Salafi dari Solo kadang-kadang pakai kain aja kemana-mana. Nah itu kenapa dipakai gitu. Berbeda begitu kan. Akhlak mereka pun beda. Beda. Ibadah makanya kalau dulunya santri. Memang ada santri, kan santri mah dalam artinya mampu segala-galanya. Santri mah harus bisa apapun yang diperintah di masyarakat itu harusnya bisa tuh. Itu santri tuh kelakuannya. Makanya diajarkan oleh teman saya semua ada. Ceramah harus bisa, qiraat harus bisa. Namanya dakwah apapun, baca tahlil apalagi, mimpi segala apapun harus dididik di sana itu. Kudu bisa loh, sebab bakalan terjun ke masyarakat. Di masyarakat apa yang dipakai, itu nanti bakalan jadi. Coba kalau kita punya anak sekolah doang, suruh tahlil. Maka SMA keluaran
sarjana suruh tahlil. Oke, kalau di kampung wah si Anu ada, si Anu tuh keluar pesantren, santri ada, panggil. Itu. Tuh, suruh mimpin tahlil. Alhamdulillah santri yang udah biasa mah bisa. Mimpin tahlil doang gampang. Misalkan kalau ada acara, wah suruh tampil kiroat, wah kagak datang itu bang awarinya kagak datang, lu lagi aja udah gantiin kori kan. Kagak juga, orang harus bisa. Wah kagak datang juga penceramah, ya turun tangan juga santri yang tadi lu lihat itu, lumayan 3 kelompok. Ustaz borongan. Kayak begitu gitu. Insya Allah tuh, coba dah anak SMA disuruh tahlil. Apalagi kalau dia lihat udah kagak ada, wah mana nih kagak ada ustaznya pada nih. Yang paling kagak kan nyebut kita. Enak udah tadi kagak bisa, wah kagak ngapain lu bisa tahlil. Coba ditunjuk, panen tunjuk-tunjukkan ntar. Enggak lu aja. Kagak ada yang bisa, udah kagak jadi tahlilannya. Tuh, pentingnya ilmu kayak begitu Pak. Enggak ada ruginya kita. Jangan merasa rugi anak di pesantren. Apalagi kita sekarang ya Allah tinggal nungguin anak kita satu. Makanya alhamdulillah kalau yang orang tua benar-benar tuh pesantren udah biar ngerti ke agama, biar ngerti kepada Allah, biar dekat sama Allah. Jangan punya tujuan apa-apaan yang trenin anak-anak. Kalau pesantren lu biar jadi ustaz tukang ceramah gede belinya. Brengsek semua orang tua agak khusus yang jangan lihat kayak begitu. Tapi kan orang kayak begitu. Lu pesantrennya kiai mau banyak sekarang, ustaz banyak mahal-mahal. Kali aja udah jadi ustaz. Panggilnya lumayan, 2 juta, 3 juta. Jangan Pak, jangan diniatin kayak begitu. Brengsek doang ntar benar urusannya deh. Bahaya. Jangan kayak begitu. Udahlah, pesantren, biar lo ngerti agama, biar lo bisa nolongin gue dari akhirat. Udah tuh orang tua biar kagak sholat, kagak ngapain juga Pak. Tapi punya anak yang soleh, ntar yang bisa ngaji, bisa ngapain, insya Allah bakal ditolong itu mana. Tuh. Kalau sama kayak sholat, Bapak nggak apa-apa. Sholat nggak puasa. Nah itu bener, Tuh, ngandelin apa jadi masalah. Yang penting lu harus jadi lu. Bisa nolong gua dari akhirat. Gitu. Insya Allah ditolong sama tuh anak ntar. Biar bapaknya kagak pernah sholat, kagak pernah puasa, tapi dia ngebiayain dia tuh nantinya tuh. Dia tuh ya Allah yang dulu nyuruh saya ke pesantren, dia yang ngebiayain saya ke pesantren. Kagak ridho saya masuk ke surga, orang tua saya kagak. Begitu ntar anak soleh kan begitu. Makanya jangan kita diem aja anak. Apalagi apaan yang kita andalin keduniaan. Waduh. Ada sekolah yang tinggi. Sampai sarjana sono. Kalau punya ijazah mah gampang kerja. Kalau kata dia menurut syariat. Kalau kita punya menurut Allah, nggak pakai ijazah pada kerja bisa. Nah, makanya yang punya andalan kayak begitu tuh. Nah, jangan ngandelinnya kayak begituan. Katanya kalau ibarat ada ijazah, gampang nyari kerja. Sekarang kan ibarat nganggur. Kan gue begitu dulu omongan. Makanya pernah saya dulu pas habis semeya, saya ke pesantren, ada aja dia ngomong. Ngapain tuh sayang sendiri, katanya makin ke pesantren bukan nyari kerja. Nah itu benar usaha makanya. Kok tertarik aja hati benar-benar dipanggil oleh Allah. Kalau gue tahu kayak begini dari dulu gue pesantren. Benar. Kalau pakai kesemean ada tuh, habis SD udah pesantren. Kalau tahu kayak begini, cuman kan Allah biarin tuh biar tingkatan tinggi dulu. Ya Allah gitu. Tar kalau udah pesantren. Nah benar itu. Tuh saya jatuh hati kayaknya ya Allah. Pengen banget itu pengen pesantren semeya. Tapi pas habis kelas 2 semeya, dan saya sakit 40 hari. Nah saya udah niat di situ. Kalau saya nggak naik, saya mau langsung ke pesantren. 40 hari udah sekolah.
rumah sakit si jantung dulu tuh, penyakit kuning 40 hari itu mah bener-bener. Alhamdulillah naik, ya udah terusin dulu sampai kelas 3. Udah itu ijazah gua kagak pikirin, udah habis lulus kasih ijazah. Pas ijazah itu ada apa, PKL gitu. Udah kagak ngurus-ngurus gitu, nilai kagak ada di ijazah PKL, orang kayak saya kagak ambil. Udah kagak butuh saya tuh ngomong gitu, gua mau pesantren, udah abur aja udah dapat ijazah, abur aja. Sampai sekarang ijazah buat apaan tuh? Kalau doain ada yang laku saya coba. Tuh, alhamdulillah Allah memang udah tentu kasih ilmu. Alhamdulillah. Jadi kasih ilmu walaupun hanya sedikit tapi manfaat. Tuh doa kiai. Minta sama kiai. Nah, saya dari pesantren keluar dari pesantren saja saya izin sama Pak Kiai. Pak Kiai saya menerusin ke ahli Badul Mu'in. Pas ditunjukin tempatnya ke sono, kagak ada, kayaknya meninggal terus ke tempat satu dia begitu juga gak ada, berarti Allah gak izinin saya buat ke tempat-tempat seperti itu. Akhirnya saya pulang pas sudah lama-lama anak-anak pada mengaji datang rame-rame, itu gimana urusannya mau tinggal nih, izin lagi ke Kiai. Pak Kiai, ini gimana di rumah anak-anak ngaji kepada banyak, udah terusin aja, ilmu mantap bakal datang sendiri paham. Alhamdulillah benar-benar kayak gitu. Nah itu dapat doa guru namanya, manfaat ilmu walaupun sedikit. Tapi saya kagak ngerti sebenarnya baca kitab, kagak bisa baca ngerti. Kalah masih Paris sama si Roni mah. Kalau mau dibandingin baca kitab mah kagak ngerti, masa benar-benar kagak ngerti baca kitab. Itu padahal ngaji kayak begitu belum paham. Apalagi bidang alfiah, nahwu belum ngerti. Makanya ngerti yang begitu-begitu doang mau ngerti. Rumiah, amil, itu aja paling begitu. Makanya kalau buat memahami masalah itu belum paham, apalagi bahasa Arabnya, bahasa dari Arab kitabnya. Kadang-kadang kan bahasa kita bahasa Jawa, bahasa Sunda. Kita menerjemahnya kadang-kadang susah banget. Wah Indonesianya apaan ya bahasanya? Lah bener, saya sampai cari dulu tuh. Oh ini bahasa anunya begini dari Jakartanya, Indonesianya begitu. Ya itu kayak begitu tuh. Kayak jaka gitu. Kajari kejaka kan mangkono. Ini mangkono apa kalau kata dari sini kita? Iromo yang tahu. Kajari kayak mangkono. Nah lo apa ada tuh? Kalau bahasa Inggris itu masih bawa dalam berarti ini. Ini mangkono. Makanya anak-anak saya kasih itu bahasanya tuh. Dan itu bangsa nying lagi gawe begitu. Banyak di situ. Kayak wong gawe. Bahasa kitab itu begitu ternyoret. Wong siapa wong? Ada uang, ada wong wedon, wah, ada sirah, ada siro, kalau memang bersiro, awas tuh, buruan siro, buruhan. Kalau bahasa apa tuh buruh apa buruh? Orang Jawa, buruh sirah, ketahuilah olehmu, kan begitu kalau bahasa kitanya, baru kita ketemu, itu artinya tuh. Jadi kita punya bahasa 3 tuh, bahasa Indonesia bisa, Jawa, Sunda tahu tuh. Kalau di pesantren daerah Banten, kalau di sini ada itu bahasa ituan. Saya tanya si Paris kemarin, ayo belajar begini, lah kagak orang langsung dia mah. Jadi bahasa begini nih, langsung bahasa Indonesia, langsung terjemahin. Enggak ada yang pakai begituan, pakai utawi, iku, kang, tetep, enggak ada. Kangden, nggak ada kangdenan. Sakehe, nggak ada tuh kita di sini sakehe. Tapi kalau udah ke daerah Banten, Jawa, yang sono itu make bahasa itu yang dipakai. Nah inilah, insya Allah Pak. Makanya jangan merasa kita rugi pesantrenin anak. Orang tua dulu kan begitu.
Ngapain yang pesantren ini mau makan apaan? Itu urusannya dicari dunia mulu. Pesantren anak katanya apaan yang lu bakal anu ntar keluar pesantren lu makan kitab. Itu bahasanya. Makanya dari sana di kampung, ya Allah, orang kampung aja kalau udah santri benci banget. Kalau pacaran anaknya pesantren begitu, dibenci. Mau dikasih makan apa anak gua malu. Kerjaan mondok ngaji kayak ngaji. Anakku mau dikasih ngaji malu. Itu bahasanya begitu kalau dulu. Nah, tapi kalau kita udah paham, oh orang yang berilmu, walaupun tidak berdetail, itu bakalan menjadi kemuliaan Allah, bakal jadi penyelamat daripada orang tua. Itu yang kita inginkan, supaya kita bisa diselamatin sama anak kita. Biarinlah kita bersusah payah, biarin kita mau kayak jadi apa, tapi asal anak gua bisa ngerti ilmu agama. Itu kudunya tuh yang kita tanamkan sama anak-anak kita. Gak usah kan jadi presiden, gak usah kan jadi pejabat sudah. Berpaham aja agama, insya Allah tuh. Jadi anak yang soleh aja tuh. Nah ini, jadi kita jangan segan-segan menuntut ilmu tuh. Walaupun udah tua, jadi gak ada batasannya nuntut ilmu mah tuh. Daripada udah tua, jadi jangan kayak orang tua begitu. Udah dah biarnya gua udah kalau udah kadongan ini dah. Lu aja lu, paling muda-muda. Ya jangan. Tonton kalau kita belum ngerti mau, belum paham sama agama, belum paham sama ilmu ibadah, tanyain, tuh. Tanyain. Jangan kita istilah malu duduk di majelis taklim, apalagi ngaji yang dalam artian kita kagak paham, kita belum bisa, walau malu sama orang yang udah kita tahu bisa, ya jangan. Enggak ada sistem seperti itu kita ngaji. Jadi yang bisa ajarkan kepada yang nggak bisa, begitu. Jadi kita punya ilmu, seberapa yang kita mampu ajarkan itu yang kita mampu gitu. Oke, saya bilang di sini ngaji kita, ada yang mau baca Iqra, nah ada yang bisa baca juz amma, arti kepada Iqra, ajaran yang juz amma, yang ke Iqra, begitu. Jadi nggak perlu Iqra langsung ke tempat saya ke sini misalkan, masih ada yang bisa dituntun dulu minta diajarin. Nah itu begitu. Jadi saling bermanfaat ilmu itu. Mengamalkan ilmu tuh belajar sambil mengamal ilmunya, itu begitu namanya tuh. Enggak rugi gitu. Apa yang kita bisa? Dah, gue bisanya sampai sini doang. Nah selanjutnya baru dah tuh sama yang lebih atasan lagi. Nah itu begitu. Jadi model itu santai begitu kita datang nih berat, kita nggak bisa apa-apaan, itu ngaji nggak langsung ke kiai. Ada santri-santri di atasan kita. Nah, itu saya begitu ngaji sama teman-teman saya dulu ngaji. Wah udah bisa udah anu baru kita naik ke kiai ini. Gitu. Begitu. Tuh harus bisa seperti itu. Jadi jangan merasa kita nggak bisa, padahal kita bisa. Nah itu dosa. Ada orang tuh ngajarin, bukan ustaz, ngaji mau ustaz, salah itu orang. Dosa itu orang. Kalau dia mampu, apa yang dia minta ajarin itu orang tadi dia bisa, padahal yang bisa itu, tapi ngomong kayak begitu itu dosa orang. Hati-hati itu. Jangan disuruh ngaji mau ustaz. Bukan sama ustaz aja saya bilang ngaji mah apa yang bisa, ngerti aja. Ya. Mau bahasa doang ustaz mah. Namanya ustaz mau apaan? Guru. Guru mah kagak bantu sama orang yang istilah punya hebat atau kagak, asal bisa ajarin. Gitu. Kita bisa usul di fardhu, teman kita enggak, dia minta diajarin, ajarin, itu guru. Sampai bisa tuh dia sholat sama kita diajarin, manfaat tuh itu sholat. Kita meninggal, dipakai Allahu Akbar, sampai tuh belum kayak ke kuburan. Tuh ilmu begitu tuh. Kalau yang kita udah kasih sama orang, manfaat namanya itu ilmu. Jangan pakai timbal ambal. Mau lu ngajarin sama gue, ya, tapi sebulannya ada bulanannya ada. Jangan kayak begitu, ya Allah, cuma dunia doang udah, agak ngalir ke alam kubur yang gitu mah. Urusan begitu urusan Allah ntar. Makanya jangan ditakluk, jangan dipinta-pinta tuh anak. Ngaji, kadang-kadang kita kan ngaji begitu.
Makanya jangan istilah kita apa namanya itu ketekanan kepada sesuatu. Misalkan dengan banyak santri, wah alhamdulillah nih santri kan gitu tuh umpama. Kalau banyak santri itu lumayan nih asal dia bulan pada salaman tuh amplop lumayan tuh kan begitu. Apa bahasanya gitu kalau ngarepin orang yang begitu? Nah ini jangan kayak begitu. Mau ngasih mau kagak udah lillahi ta'ala ajarkan ilmu supaya manfaat barokah begitu aja. Urusan masalah mau ada duit mau kagak itu urusan Allah ntar didatengin nama Allah yang begitu mah ya. Makanya saya kalau dari dulu di sini ngaji saya suruh kasih bayaran baru ada yang ngaji gitu ada yang ngaji orang kalau bayaran aja ngaji kalau orang ngaji kalau ada bayaran emang persediaannya begitu, nggak perlu jangan begitu-begituan. Amalkan aja itu ilmu, terutama ilmu fikih tentang ibadah. Itu persediaan saya itu. Nanti kalau di rumah itu ajarin tentang masalah ibadah. Jangan istilah kata ngajarin di toko ceramah begini nggak usah. Tapi tentang ibadah dulu di sana ajarin. Alhamdulillah makanya tentang ibadah kayak begini kita supaya bareng paham. Dari sholatnya, dari wudhunya kita. Nah itu tentang fikih. Nah kan nggak sekedar kita begini-begini. Ada ngaji kita tuh. Ada dari guru kita dikasih kayak jalan kayak begini. Nah itu. Nah inilah kemanfaatan kita. Insya Allah jangan merasa rugi. Makanya kalau kita duduk di majelis taklim kali begini-begini, insya Allah ke surga pun akan bareng-bareng. Bareng-bareng kita ini. Kalau saya masuk surga, saya nggak tahu saya ini mau masuk surga kagak, banyak maksiat. Insya Allah makanya masa iya kita masuk surga sendiri-sendiri cuma kagak dibawa, nah itu begitu ntar. Kalau keputusan Allah, kalau di mana saja kita perkumpulan, nah makanya itulah kita nanti satu rombongan kita, gitu. Ikut ntar. Makanya kita ngajak kebaikan sama orang, udah dapat pahala. Ya ngaji. Ajak aja ngaji ya kalau ada itu kita ajak ngaji. Itu ngajaknya aja dapat pahala, baru ngajak doang itu. Ngajak kebaikan, apalagi dia melakukan. Tuh, sama pahala sama yang orang melakukan dari ngajaknya doang kita dapat pahala sama orang dia yang ngelakuin kebaikan. Kita tunjukin kebaikan kan di sana ada maulid no. Dia datang kita mah kagak dapat tuh pahala. Mana sih? Dia datang ke sono. Kita mau kagak datang udah ditunjukin tapi pahala kebaikan dapat kita pahala itu. Kalau maksiat ya sama, dosanya dapat. Ada maksiat kita bilangin. Apalagi dia datang ke sono, ya udah bagian tuh kita. Makanya terpas di alam kubur apa bisa ada yang disiksa benar dulu lo pulang nih gara-gara kesono kedatang ada yang nyuruh dah dukungan panggil muatan lo sini kata malaikat benar lu lagi di dunia suruh dia nonton dangdut iya dia udah masuk bareng sama anak videoannya tetangga tuh gitu ntar tentang amal kebaikan itu kita ajak. Ini, jadi saya hanya mengimbau doang. Jadi maksudnya supaya jangan pada apa namanya ngaji itu segan-segan gitu. Jadi benar-benar niatin hati kita tekankan. Emang gua agak bisa, gua harus bisa. Begitu. Mohon Allah. Jadi jangan minta-minta misalkan gua biar pintar biar kamu. Nggak ada. Mana Allah aja minta pintar mah. Jalannya tadi ngaji, mau belajar gitu. Insya Allah nggak bisa ngaji kita baca Quran, dengerin orang yang ngaji. Kita belum bisa baca Quran, dengerin kalau orang lagi baca Quran. Minta sama Allah, ya Allah tolong supaya saya bisa baca Quran walaupun hanya mendengar. Insya Allah ntar dikit itu gitu. Saya nggak usah jauh-jauh, saya contoh itu si Gode begitu dulu. Lagi ngaji remaja dia tuh belum bisa ngaji, tapi dia pegang Quran, dia dengerin tuh. Pas semenjak terus mulai bisa baru dia maju ngaji tampil baca Quran walaupun apa tersendat itu begitu. Insya Allah orang kalau benar-benar berapa banyak ibu-ibu di sini dari alif ba ta sampai hatta Quran banyak di sini.
awal. Alhamdulillah tuh sampai ke rumahnya si Pom itu sebenarnya sudah sampai hatam ke juz amma itu habis itu. Ke Qur'annya pun udah bisa tuh. Maknya Pom itu udah bagus baca Qur'annya. Sampai dari juz amma udah hatam semua. Mbak Ima tuh, Pomani itu udah semua itu udah ke Qur'an. Udah hatam tuh alhamdulillah. Itu terpenolong itu Qur'an, penolong kita di dunia. Makanya jangan ditinggalin Qur'an tuh. Makanya tadi kemarin Ramadan kita lagi dilatih baca Quran, walaupun sedikit baca Quran. Terus setelah Ramadan lewat, pegang juga Qurannya, deketin juga Qurannya. Walaupun hanya beberapa ayat, tapi dawam gitu. Dawamin. Kita baca aba selembar tutup, terbesok lagi. Begitu aja terus. Ayo. Yang Qurannya udah bisa baca dari juz amma misalkan berhenti berapa surat, terus besok terusin, jangan sampai diberhentiin. Insya Allah jadi penolong kita ke akhirat tuh. Bahkan kalau kita sudah kenal dengan itu Al-Quran, insya Allah dia akan cinta kepada kita ter. Itu caranya kalau pengen dicintai Quran. Jadi penolong Quran itu. Makanya jangan disepelekin. Insya Allah dari pembacaan Quran pengen benar nanti kita ada khusus ilmu daripada pembacaan Quran. Jadi insya Allah lah kalau kita benar-benar niat hati kita, insya Allah. Jadi jangan merasa ada halangan apapun kecuali memang sudah darurat kita sakit atau misalkan ada kepentingan yang mendadak misalkan nggak bisa, nah itu insya Allah jadi masalah kita. Jadi jangan ditinggalin nih ngaji. Kalau bisa kita bawa teman lagi banyak kita ngaji, insya Allah. Kalau kita udah ramai-ramai berjamaah taklim ada terus RT 5 mungkin insya Allah nggak ada musibah turun di RT 5 nggak ada. Dijauhin. Kalau kampung kita udah beriman bertakwa maka nggak ada yang diturunin, ajab nggak ada, tapi rahmat diturunkan itu. Percuma. Ya Allah kan sudah bertentukan di Al-Quran. Jadi di mana satu kampung, satu desa, satu negara itu beriman bertakwa, maka akan Allah turunkan rahmat. Sebaliknya itu, kalau kamu beriman, ajab yang turun. Makanya berapa banyak sekarang Indonesia ajab mulu. Kenapa? Banyak orang pada zalim, pada musyrik. Tuh, kebanyakan orang yang sekarang pada musyrik. Yang musyrik dia kagak paham. Tadi saya bilang orang yang sudah merasa kepada sesuatu dikuatkan bahwa itulah yang bisa menjawabnya dia, itu udah musyrik. Kalau menurut orang ahli torekat, kalau kita makan hake apa syariat masih pakai syariat. Contoh begini, kita punya duit nih, kita punya 1 miliar aja nih. Ya udah gampang ya, gue tenang ada ibu. Bakal kesusahan dong punya duit udah pegang duit 1 miliar. Udah gampang aja, tenang aja. Itu kalau menurut dia dengan syariat uang. Tapi kalau ahli torekat, kalau udah beriman kepada uang kayak begitu, musyrik hukumnya. Meyakini kepada uang yang dia pegang bisa menyelamatkan dia, bisa membantu dia. Padahal Allah yang punya. Ya, coba kita dah punya duit di tangan kita. Ya. Kita punya duit di tangan kita nih, 100.000. Wah, 100.000 cukup ke Bogor aja mah, yakin. Yakin kita doang duit yang ada di tangan kita 100.000 kita kantongin. Naik dong ke sono. Nah, jalan aja kita ke UP. Pas mau dicabut ini kagak ada tuh duit. Kagak jadi. Tuh kalau orang bergantung terhadap dunia kayak begitu. Tapi kalau kita berhakikat kepada Allah, ya Allah, alhamdulillah dengan 100.000 ini mudah-mudahan kau sampaikan aku ke Bogor ya Allah. Kantongin. Sampai pulang lagi sampai jadi 100.000. Bahkan bisa tambah kali ada yang ketemu orang di jalan ngasih duit. Itu dia sedikit begitu. Makanya jangan meyakini, saya bilang jangan meyakini apa yang di tangan kita. Kalau ahli torekat udah meyakini kayak begitu, udah musyrik, udah sama gaji apalagi bapak. Punya gaji ini cuma sebulan 3 juta cukup. Jangan berandalan kepada gaji. Coba dah. Kalau kita merasa punya andal, apalagi punya masa depan tabungan misalkan. Oke, kalau pengen punya masa depan tabungan itu, hati-hati tuh. Jangan beranggapan berandalin itu yang ada kita di simpanan kita. Tuh, di bank duit gue banyak, insya Allah anak gue masa depannya kan gitu tuh. Orang tua kadang-kadang ngomong gitu, nabung lo buat masa depan. Nah, nabung buat masa depan kapan?
Emang kita tahu bakalan masa depan terus panjang umur. Tuh. Makanya saya dari dulu kayak begitu, kagak pernah saya mah. Aku udah masa depan, emang tahu kita umur kita bakal ke sana untuk anak kita. Atau kita duluan, kalau tidak anak kita duluan. Makanya kita begitu aja. Insyaallah hidup masa depan lu ntar di akhirat. Hidup masa depan kita di akhirat. Ntar gimana di kuburan lu. Tuh yang perlu ditanam. Yang perlu kita tanam sekarang begituan. Jangan buat masa depan begini. Kayak kata amal itu kan. No, masa depan kita ntar di kuburan. Bagaimana ntar di kubur? Selamat apa kagak? Itu yang perlu dicari mau kita tuh. Nah makanya ini insyaallah alhamdulillah. Makanya tadi saya bilang bersyukur kepada Allah dengan kalimat taham. Alhamdulillah ya Allah tuh bersyukur itu. Hakikatnya kita beribadah kepada Allah. Tangan kita, seluruh anggota kita, badan kita ini kita pakai ibadah kepada Allah. Itu hakikat syukur kepada Allah. Tuh. Hakikatnya tuh. Jadi badan kita pakai ibadah. Kenapa? Kita bersyukur sebab kita sudah kesehatan sama Allah, banyak pakai ibadah, sholat gitu, ngaji, waktunya puasa itu pakai ibadah kayak begitu. Baru tuh orang yang namanya bersyukur. Insya Allah kalau dia merasa bersyukur kayak begitu, ditambah nikmat. Nikmat itu nggak kerasa sama kita. Kita kan ngerasain nikmat emang apa? Kadang-kadang dapat duit baru kalian ngerasain nikmat. Rizki dianggapnya apa aja tuh rizki. Rizki mah apa aja, bisa ngeliat rizki, bisa nyium rizki, bisa kentut aja rizki. Lah iya orang bisa kentut. Coba kagak bisa kentut, operasi berapa juta. Siksa itu kita, kalau bisa kentut ditahan. Nah, makanya jangan suka orang kentut. Nikmat itu nikmat kentut, apalagi bangkis. Ya Allah, makanya kita disuruh bersyukur sama Allah, muji Allah kalau dikasih bangkis. Alhamdulillah, itu bukan asyik. Itu macam-macam aja, masa udah bangkis apaan aja disebutnya, bukan bersyukur sama Allah. Coba kita baru agak bisa nutup lagi itu mulut. Begini aja. Orang kagak bangkis kayak kita kagak enak. Pas mau bangkit kagak enak, kagak jadi kagak enak. Bagian iya, makanya itu nikmat Allah. Makanya nggak bisa manusia ngitung nikmat Allah, makanya nggak bisa. Itu udah nikmat kayak begitu aja. Makanya kita semua bisa bangkit, alhamdulillah nikmat begitu itu. Coba orang yang kagak bangkit, kalau keluar itu penyakit. Makanya alhamdulillah pasti penyakit, pingsan, flu, pilek, dahak, batuk, bersyukur. Kenapa? Itu keluar kotoran-kotoran reak itu dari atas, dari perut, keluar tuh reak. Itu reak kan kotoran. Yang udah dahak itu ngumpul di otak, itu bikin belet itu otak. Dahak. Makanya Allah kasih penyakit flu, keluar dari tuh leho-leho kita. Keluar kan dari otak itu. Supaya nggak ketutup otak ini, supaya nggak belet. Jangan satu-satunya Allah kayak begitu. Masih penyakit flu pilek itu. Awas nih, itu sebenarnya kalau kita pahamin. Suara jadi pro. Awas, lah iya itu enak kita. Coba dah kalau kagak dikasih kayak begitu, ngumpuk itu dahak dalam otak kita, belat yang ada ntar. Susah banget terima pelajaran. Susah terima ini. Aja jadi melantang. Nah itu tentang ilmu. Kita tambahin satu nih dari kemarin pembatalan sholat. Apaan kemarin satu ya batal sholat? Masih apa enggak? Batal sholat kemarin yang kita bahas ini ada berapa nih? Ada yang ingat nggak maksudnya kitab yang kita bahas nih ada berapa kemarin tuh? Batal sholat ada 14 kalau di kitab ini. 14 yang udah kita bahas 4 kemarin tuh. Yang kita mau bahas kelima nih. Masih ada yang ingat gak tuh satu? Hah? Tai burung. Pasti dia tai burung nih. Hah? Keluar dari badannya buah. Kita bahas dulu pertama apaan? Murtad. Nah,
jatuhan najis baru terbuka aurat baru 40. Dia kelima. Nah kita masuk kelima nih buat tambahan pembahasan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa khamisuha bil muftirin ay li sha'imin amdan. Tuh yang kelima adalah itu yang membatalkan li shaimi, maksudnya terhadap orang yang puasa amdan dengan sengaja. Jadi setiap yang membatalkan puasa batal kepada sholat. Ngerti nggak? Kapan aja batal puasa? Makan, minum, pokoknya kira-kira orang-orang kopi, apa aja deh. Kira-kira yang lagi batal puasa, itu batal di dalam sholat. Upil tuh dengan Mandi. cebok korek-korek. Wal hasilu anna kullama abtala saum abtala shalah ila akla katsira sahwan bayu tiluha duna. Jadi kesimpulan tadi, jadi setiap perkara yang membatalkan terhadap puasa adalah yang membatalkan terhadap sholat, kecuali makan yang banyak dengan lupa. Nah, tidak membatalkan sholat. Lagi sholat lupa. Awas dong, jadi kalau makan banyak mah di puasa kan tidak batal. Makan dikit juga. Awas dong. Kalau lupa, lupa di sini makan. Sahwan kalau lupa di situnya. Makan banyak puasa, itu kagak batal. Kalau lupa makanya dia kata 2 piring makan tuh kalau lagi puasa lupa nggak batal puasanya. Yang kurang. Dan kalau sholat mau batal tetap. Oh, ini kan mau ngomongin sholat kan nih. Kirain di sholat lupa makan deh. Gak akan piring. Makanya dikecualikan di situ dikecualikan. Batal sedikit aja kita sebiji nasi kita tuh. Nasi kalau lagi batal. Tuh kalau kita sengaja kan nggak puasa batal, ya otomatis sholat juga batal. Makanya kecuali makan banyak. Makanya belum kelar kesononya bukan di dalam sholat makan banyak 2 piring sholat makan doang berarti belum sholat. Lagi sholat makan piring muak kok sholat lagi. Nah itu batal kalau begitu mah sholat. Juga di sholat. Iya makanya wasaji suhamil ublika kasir tunasian. Nah kelimanya adalah makan yang banyak serta lupa, jelasnya di dalam sholat tuh tetap batal. Ya kata lagi sholat walaupun lupa tapi makannya banyak. Au jahilan tuh makzuran atau yang bodoh yang diampuni tuh seperti sedikit pengetahuannya terhadap Islam tuh itu sama aja kalau yang namanya begitu mah ya batal juga gitu. Pas sholat tuh makan ada sholat. Wasami wa kisalasi harakatin mutawaliyatin. Nah yang ketujuhnya adalah 3 rubahan yang terus menerus. Yakinan tegasnya dengan jelas, yakin. Tuh. Walau bi'angtoin, walaupun dengan setiap anggota-anggota di situ mu'tadilatin yang banyak. Kan haraka ra'sahu seperti merubahkan musolli terhadap kepalanya, wa yadaihi tangannya, wa dhihabul rijli dan juga langkah kakinya itu batal tuh. Misalkan pala lagi sholat begini, nah itu batal. Sholat yang begitu. Kalau nanti nggak apa-apa.
kalau misalkan lagi pas sholat, pegel leher. Jadi jangan. biasa. Nah itu mau lebih dari 3. Batal. Kalau cuma sekali gitu doang nggak ada apa-apa. Sultan aja, sultan komplek dikit. Kalau sultan nggak batal. Itu mau bawa kendor. Nah ini nih bapak yang makanya itu. Jadi gerakan-gerakan robahan gitu. Tuh. Bihilani zihabil yadi wa auliha ala ittisal. Nah berbeda dengan gerak tangan tuh ke depan dan baliknya lagi itu ke tempat asalnya menepati ke tempatnya tadi terhadap ketemunya fa'innahu yu'adu marratan wahidatan. Sebab itu adalah dihitung 1 kali. Itu beda, kaki sama tangan itu beda. Makanya kaki melangkah bisa batal. Sebab dari ngangkat kaki udah terhitung 1. Dari nurunin 2. Itu udah 2 tuh. 3 kalau kita angkat yang 1 lagi udah 4 batal melangkah itu kalau dalam sholat. Makanya kalau kita lihat pengen ngegantiin orang tempat yang kosong yang main langkah aja. Banyak itu di musola yang begitu. Kadang-kadang pindah lagi sholat kedua-dua dia berdekatan datang jamaah 1 sebelah sini. Itu gue enak banget mundurnya lari gitu. Orang nggak ngaji begitu tuh. Banyak itu. Ada itu orang di situ. Musola. Orang kagak ngaji namanya. Insya Allah kalau ngaji mah paham. Ya, banyak kejadian di sini juga gitu. Sholat udah 5 rakaat, pada bingung. Oh, pada ketawa. Bukan pada sholat pada ketawa. Imamnya lebih atuh. Bukannya pada nerusin sholat pada pada ketawa pada bubar ya Allah tuh bocah. Saya bilang ya Allah. Karena kita udah bahas itu, udah bahas. Ya, kita lagi ibadah, lagi bermakmum. Kalau kita yakin bahwa itu emang udah yakin, itu udah 4, imam naik lagi, biarin aja sendiri-sendiri naik. Kita mah jangan diam udah. Kalau yakin bahwa itu 4 diam. Bahkan tinggal pilih mau nerusin sendiri apa mau jadi makmum tadi. Nungguin gitu. Kalau pengen nerusin sendiri keluar jadi dari imam. Udah niat saya pisah dari imam, baca sendiri dan assalamualaikum ya imam masih pucak-pucak tuh sendiri nggak apa-apa. Itu begitu ilmu itu alhamdulillah yang paham kepake kita kayak begitu aja. Coba yang kagak itu, nah ngikutin aja. Hah? Ngikutin itu udah tahu lah imam ngikutin batal kalau dia sampai tahu makan. Udah yakin 4 tahun dia ikut lagi diri batal. Ditambahin sama dia. Awas nih. Makanya sering terjadi baik-baik. Seperti kunut saya bilang. Jadi kalau imam lupa dia sujud, ikut sujud. Jangan ikut sujud. Atau tahiyat awal imam lupa, ikut berdiri. Jangan baca tahiyat sendiri-sendiri. Kenapa? Itu mah sunnah. Makanya yang wajib yang kagak boleh kita anuin. Tahiyat akhir kan wajib. Makanya pas udah terakhir 4 rakaat udah harus duduk wajib dulu. Dia lupa imamnya. Jadi makmum yang ingat ya jangan ngikutin imam salah. Batal malah kalau dia ngikut. Nah itu kayak begitu. Nah ini pentingnya ada ilmu begitu makanya sering terjadi entar yang kita nggak tahu di masjid di mana imam berjamaah kita nggak tahu kan gitu. Model kemarin ini kita belum masuk sebenarnya pembahasan berjamaah. Dulu pernah kita udah bahas di bab pembahasan berjamaah. Jadi nggak sah orang bermakmum kepada yang jadi makmum. Itu pahamin itu. Nggak sah bermakmum kepada yang jadi makmum. Maksudnya yang jadi makmum kita bareng-bareng nih. Bahwa kita berdua nih, Imam Pandi datang, ikut si imam masih dapat tuh, misalkan dari 1 rakaat. Tuh berdua saya tuh Imam Pandi ikut. Nah imam salah. Nah saya kan berdua diri nih. Nah ini si Pandi jangan pakai mundur makmum sama saya, kagak sah. Itu maksudnya jangan bermakmum kepada yang jadi makmum. Itu masih ada orang yang kayak begitu. Ya itu. Ini ilmu saya nggak ngaji sama nggak dikaji. Perlu itu dikaji. Kan selevel ya. Sholat bareng. Dia salah imam kan malah mundur jadi makmum sama Pandi lah. Tuh, awas tuh ilmu kita tuh.
pakai. Jangan ngikutin begitu. Salah, nggak sah nantinya. Gitu. Siapa tuh? Mundur kalau jalan. Pada nilainya ya kan, gue jadi makmum ini, jadi ntar imam yang nanggung gitu kan, kadang gitu kalau orang mau berpikiran gitu. Itu nggak sah, berjamaah kayak itu nggak sah. Hati-hati. Jadi jangan bermakmum kepada yang jadi makmum. Walaupun kita lihat imam lagi tahiyat akhir, pas kita datang ke situ, ngikut sama imam tuh, sama udah dapat pahala. Berjamaahnya udah dapat pahala. Bisa jadi imam lain. Ya, jangan pakai kita ngikut dan terus jadi imam lagi dipilih dia. Jangan. Ya kecuali pas kita lihat udah selesai imam dia diri, ada yang baru datang baru ngomong sama dia. Begitu. Cuma boleh begitu mah. Ini suka salah pahamnya begitu orang itu. Banyak kan dia begitu. Nah ini makanya nih, di sini masalah gerak tangan, gerak kaki. Nah ini yang kita hati-hatikan. Jadi banyaknya gerak 3 kali berturut-turut bisa membatalkan kepada sholat. Contoh kita dari gerak tangan atau apa aja kita, makanya tadi dihitung. Misalkan kita nggak ada mau ngegaruk, kalau tangan ini dari mulai dia jalan ke tempat sini, kita garuk di sini nih. Tuh kita garuk di sini nih. Itu dari situ ke sini balik lagi, itu dihitung 1. Tuh tangan mah beda sama kaki tadi. Makanya kalau kita mau pindah begitu ya caranya nih. Jadi jangan dipindah begini, enak banget begini jalan. Itu udah berapa kanan, udah hitung 4 tar. Makanya kita kalau mau ke depan ganti imam, misalkan gak usah ke tempat imam, makanya imam jangan ditinggi-tinggi tempat jadi imam itu keimbangan jangan ditinggiin makruh. Kenapa? Supaya mudah si imam buat menggantikan posisi imam kalau suatu saat batal. Geser aja begini, geser kaki kita tuh begitu tuh. Asal enggak sejajar sama yang tadi ya udah sah bermakmum itu. Segini nih jarak kakinya tuh. Nih jaraknya segini nih. Ini kaki si imam, ini kaki makmum dia berjamaah begini nggak apa-apa. Asal udah beda tumitnya itu. Jangan sejajar begini, makruh apalagi lebih kagak sah. Oke kalau pengen bermakmum berdua-dua nggak usah pakai dekat-dekat semuanya sendirian. Nah, kalau menurut saya begitu, ayo kita berdua-dua naik cepet-cepetan. Takutnya ada makmum lain ya. Nah iya, ntar yang ngomong kain kagak ngerti kan begitu. Nah itu kalau udah seperti itu posisi, caranya begini. Satu tadi misalkan, coba di sini dulu ya. Contohnya biar ngerti. Iya benar. Nih, ini si Pani imam, umpama. Nah saya tahu di sini umpama nih. Nah ini begini ntar. Nah ada lagi datang satu, itu jangan di belakang dulu ke sono. Nih yang satu ke sebelah sini. Nah datang lagi satu, diam di tengah. Di tengah tuh yang diam ketiga, yang 2 mundur. Harus paham ini. Jangan imam berdua yang satu diem aja ini. Yang 2, nah ini harus paham mundur yang tadi tuh. Kali kakinya 1 atau begini, 2. Ya kan kalau belum sampai ke sini udah 3 tentara. Tuh, itu nggak kehitung banyak gerakan. Tuh begitu caranya. Tuh buat menganu ini. Jangan enak aja tuh begini-begini aja. Oh ya Allah. Jangan dilanggar, diseret tuh gitu. Tuh, begitu. Kalau udah melangkahnya udah 2 tuh. Angkanya 4, batal sholat. Nah itu prakteknya begitu. Hah? Jangan diangkat, diseret. Mau ke samping, mau ke depan, mau ke belakang, diseret caranya. Angkat itu cara. Angkat itu ratu. Iya. Oke beda, dibedakan. Kenapa dibedakan? Sebab kaki itu pada dasarnya jarang bergerak. Keterangan kita begitu. Kalau ada nanya, kok bisa beda? Ya beda kaki mah. Sebab kaki mah jarang istilah kata bergerak di dalam sholat. Yang banyak gerakan tangan. Kaki mah diri aja. Diri waktunya kalau sujud ya diem aja, mah kagak pernah digerak-gerak. Nah itu kesini tentang pembahasannya. Kalau ada yang nanya tentang begituan, baca aja kita sampingannya dulu. Kalau belum ngomongin mah. Nah ini, jadi garuk-garuk, hati-hati garuk-garuk. Jadi praktek garuk begini nih, jangan begini. Kita gatel,
mau digantung di sini. Nah ini tempelnya tangan kita begini. Nah ini mau berapa kali pun nggak batal. Asal jangan begini. Asal begini udah berapa biji nih? Tuh. Kapan begini? Baik. Nih gerakan-gerakan kita. Kapan satu depan nih tatar gini tuh. Jangan masih banyak bergerak. Tuh. Itu bisa membatalkan kepada sholat. Makanya orang sholat dalam artian tahiyat dia begini-begini makruh. Tuh, ini sama dengan tadi gerakan kita bang menggaruk. Makanya kita menggaruk berapapun nggak jadi batal. Gitu. Makanya orang sholat yang lagi begini-begini itu makruh. Enggak batal. Enggak batal makruh. Apa-apa, lupa mah. Bagus. Kalau sengaja ngajak makruh. Woi, enggak ngaji orang dia. Lewat tuh. Langsung berdiri lagi, nggak usah pakai diterusin. Karena kita lupa pas kita Allahumma sholli ala Ibrahim, lupa tuh, kagak tahu tadi, jangan pakai diterusin lagi, diri aja langsung. Sebab itu kelupaan. Jadi nggak kena makruh kalau lupa mah. Tapi sengaja. Assalamualaikum ya udah saya tahu. Udah, tuh, nggak usah ngomong aja. Bagaimana ini sebenarnya mau jam 9 tadi berhentinya. Sholat aja. Oh, Kelewatan, kagak kelihatan siapa. Tuh, alhamdulillah. Gak usah banyak pertanyaan dulu, biar depan buat ngedepannya kalau ada pertanyaan. Kumpulin. Alhamdulillah, kita cukupkan dulu pembahasan daripada malam hari ini. Mudah-mudahan dan sama-sama kita bahas ada manfaatnya dan kurang lebihnya saya mohon maaf wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت والندامة وعافنا لسان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا قوي يا متين اكفي الصبر الظالمين. يا قوي يا متين اكفي الصبر الظالمين. يا ذا الجلال والإكرام تعالى دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام تعالى دين الإسلام. ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز الغفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وقلبي بقلبي والجسد وروحي سيدي رسول الله.
وسلم على سيدي وحبيبي وطلبي بقلبي والجسد وروحي سيدي رسول الله محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.